Skincare and fragrance haul with me. Gue belinya ada di CNF, L'Occitane, sama ada dari Sephora. Jangan lupa tonton video sampai habis ya. Next, ini juga masih dari Sephora. Ada dari produknya SK2. Ini produk yang banyak banget orang pakai, katanya bagus banget. Tapi sometimes I don't get the hype karena galactomyces ferment filtrate di K-Beauty itu udah gede banget. Jadi kayak apakah lo masih harus membayar duit 1 juta rupiah untuk galactomyces ferment filtrate yang dipatenkan oleh si SK2 ini sebagai Pitera? Ya mungkin. Tapi ya di facial treatment essence-nya dia ini gue dapetin 75 ml. Ingredient list pertamanya emang galactomyces ferment filtrate, terus ada butylene glycol, ethylene glycol, water, sodium benzoate, terus methyl paraben, sorbic acid. That's it. Itu doang ingredient listnya. Nih beneran kayak gitu doang ingredient listnya, gue nggak bohong. Sesimpel itu. Dan di sini dia pakai pengawetnya ya sodium benzoate, methyl paraben, sorbic acid. Terus bahan aktifnya ya si galactomyces ferment filtrate. Menurut gue ya bisa dibilang worth it karena ingredient list pertamanya adalah bahan aktif yang emang dia highlight dibanding produknya Fresh tadi, terus dibanding produknya si Sulhuaso tadi. Mereka kan kayak ginseng dan lain-lainnya itu agak di bawah-bawah semua ya, sedangkan kalau si SK2 ini enggak. Bahan aktif yang emang mereka highlight itu ada di ingredient list pertama. Jadi menurut gua bisa dibilang agak worth it lah ya. Dibilang bukan agak worth it sih, menurut gua emang worth it. Cuman kita nggak tahu manfaatnya kayak gimana. Gua coba di paha kiri gue ya. Ya rasanya sih kayak air aja, kayak toner atau essence yang cair yang nyerap ke kulit, bukan yang kayak akan bikin kulit lu berasa kayak lembab banget, hidrasinya berasa full, enggak. Karena di dalamnya ya butylene glycol doang bisa dipakai sebagai humectant kan. Tapi buat in a long run mungkin bisa juga karena ingat galactomyces ferment filtrate-nya ada di ingredient list pertama dan menurut gue ini you got what you're paid for. Terus di sini juga ada facial treatment clear lotion. Ini agak menarik menurut gue. Ini gue bacain ya. Facial treatment clear lotion itu ada water, terus galactomyces ferment filtrate di ingredient list nomor 2. Butylene glycol, polysorbate 20, glycerin itu humectant, methyl paraben, sodium benzoate, terus ada sodium citrate, cellulose gum, citric acid, malic acid, salicylic acid, sodium hyaluronate, sama ada lactic acid. Jadi facial treatment clear lotion-nya, of course ini kemungkinan bahan aktif si Pitera-nya atau galactomyces ferment filtrate-nya lebih rendah dibanding si essence-nya tadi. Cuman di dalam produk ini ada tambahan exfoliant sama ada tambahan glycerin sebagai humectant. Kalau disuruh pilih, gue mungkin akan pilih produknya dia yang ini. Exfoliating-nya juga nggak akan yang nge-exfoliate banget kayak produknya di Ordinary atau produknya FSS gitu ya. Karena keempat asid yang mereka pakai itu ada di list terakhir ingredient list mereka. Kita coba di paha. Aduh, tumpah ke lantai maaf. Ya teksturnya cair juga sama kayak essence-nya dia yang tadi. Jadi menurut gua kalau SK2 ini dua-duanya worth it lah ya. Harganya di kalau nggak salah full size-nya di 2 jutaan. Dan menurut gua lo dapetin galactomyces-nya juga tinggi. Di dalam produk ini bahkan lo dapetin sheet mask-nya. Ini 1.200.000 nih. Lo dapetin produknya ada 4. Next ini produk dari Supergoop. Supergoop ini tuh kayak ahlinya sunscreen lah ya di US. Dia tuh punya line sunscreen banyak banget. Ini gue belinya yang kit harga tuh sejuta sekian ratus, dapat 4. Supergoop ini sangat-sangat viral di US karena dia tuh inovasinya mantap banget. Lo masih ingat kan di Indonesia ini sempat launching produk sunscreen transparan dan Supergoop itu udah pernah ngeluarin itu dari lama di US. Lo bayangin, ini sunsticknya mereka udah transparan. Mistnya mereka, sun mistnya mereka udah transparan dan mereka juga udah punya yang namanya unseen sunscreen. Ini yang mirip kayak sunscreen transparan di Indonesia. Jujur, gue not a big fan of sunscreen US karena sunscreen di US itu rata-rata pakai UV filter yang ya bisa dibilang tuh generasi lama. Kalau mau nyari sunscreen yang enak-enak sih sebenarnya lu cari sunscreen Europe, sunscreen Korea,
sunscreen Jepang, even sunscreen lokal menurut gue secara tekstur lebih oke dibanding sunscreen US. Nih, ini yang clear sticknya mereka kayak begini bentuknya. Kita angkat tutupnya. Tutupnya tebal banget. Coba di sini ya. Super duper oily dan sangat berminyak. Ini berminyak banget. Gue nggak tahu deh kalau ngeset kayak bakal berminyak banget. Ini orang yang kulitnya oily, jangan coba-coba pakai produk yang ini. Walaupun dia clear gini, ini super duper kayak dry oil rasanya. Dan emang gue dari awal tidak suka yang namanya sunstick karena mostly sunstick itu sangat berminyak dan balmy banget rasanya di muka, dan kulit gue kan oily ya, jadi gue emang kurang suka yang namanya sunstick. Tapi buat kalian yang kulitnya kering mungkin akan suka sama produk ini. Next, ini sunscreennya Supergoop yang resetting refreshing mist. Ini tuh sun mistnya mereka. Ya sunspray di Indonesia juga kayak gini modelannya. SPF-nya 40, PA-nya plus. Oh, dia ada kocokannya di dalam. Kenapa nggak keluar? Di sini sih nggak ada tulisan harus diputar kemana biar bisa nyemprot, tapi ini nggak keluar. Jadi nggak tahu deh dia seperti apa sunscreennya. Tapi ini isinya clear. Nih kalian bisa lihat nih airnya netes. Itu sunscreennya clear. Kelihatan nggak sih? Itu clear kayak gini. Tapi nggak bisa. Ini kemungkinan alkoholnya tinggi karena kena tangan gue itu langsung dingin. Coba gue baca ya. Resetting refreshing mist, ethyl alcohol ingredient list pertamanya. Habis itu baru homosalate, octocrolene, botol ethyl salicylate, octisalate dan bla 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 ya. Ini ingredient list pertamanya itu alkohol, makanya dia refreshing. Probably gue bakal suka kalau produk ini kalau ternyata ini bisa karena dingin. Tapi I'm sorry Supergoop, 1.200.000 loh ini. Gak bisa keluar nih, gue mau refund nih Supergoop. Next, ini unseen sunscreennya si Supergoop, SPF 40. Ini PA-nya ada di plus 3 kali. Kita coba lihat dulu unseennya kayak gimana. Gue tuh sepenasaran itu karena punyanya Amaterasu juga kan kayak gini kan. Ini nggak unseen banget kayak punyanya Amaterasu sih kalau lihat deh. Ini tuh agak butek gitu. Kalau Amaterasu tuh bener-bener clear, sedangkan kalau yang ini tidak se-clear itu. Kita coba ambil, taruh di atas tangan. Oh, ini tuh rasanya kayak primer silikon, bener-bener silikoni banget dan tidak se-glowing itu finishnya. Kalau Amaterasu kan finishnya glowing banget. Ini rasanya agak-agak hangat di kulit. Apa karena gue udah pakai banyak produk ya di bawahnya ya? Bisa jadi. Kita cium aromanya dari sini deh. Nggak ada aromanya sih dia. Tapi ini benar-benar silikoni banget dan warnanya ternyata agak butek. Coba bandingin sama yang Amaterasu. Nih kalau Amaterasu clear sunscreen tuh, dia warnanya clear banget. Sedangkan kalau punyanya Supergoop warnanya agak-agak butek, lo lihat aja sendiri. Tapi punyanya Amaterasu clear sunscreen kalau udah agak mengering dia warnanya juga jadi butek, lo lihat ya ditutupnya. Nih kalau udah ada agak ngering dia warnanya tuh agak butek juga, jadi kayak punyanya si unseen sunscreen, punyanya si Supergoop. Tapi overall I love both of them, cuman menurut gue lebih ringan yang punyanya Amaterasu dibanding punyanya si Supergoop. Feels-nya di kulit gue. Next, ini ada Glow Screen. Glow Screen ini SPF-nya 40 juga. Yang lihat bentukannya kayak gini. Kecil-kecil banget. Ini kayaknya dia, ini deh, tinted deh. Nggak tau deh gue. Kita coba buka dulu ya. Oh, sepertinya tidak. Seperti tidak tinted. Oh, tinted, bener tinted. No, warnanya kayak gini.
I wish warnanya pas di kulit gue ya. Soalnya tinted sunscreen La Roche-Posay di gue warnanya itu kurang pas. Tinted sunscreen of course dia bakal sheer. Ya kayak begini dia warnanya. Sheer banget dan nyatu sama warna kulit gue. Finishnya sih agak glowy. Mungkin gue kalau mau pakai ini kalau di dalam rumah gue nggak akan kasih loose powder. Tapi kalau gue keluar rumah bakal gue kasih loose powder karena ini emang glowy banget finishnya. Tapi di tangan gue sih rasanya nyaman ya. Nggak tahu gue kalau di muka gue kayak gimana. Oke, that's it. Itu semua unboxing dan review singkat dari produk-produk yang habis gue belanjain. So thank you so much. Jangan lupa subscribe, tonton video sampai habis, share ke teman-teman kalian. Bye bye. Happy shopping!